Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafal Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum mesin-mesin listrik dengan judul penjelasan itu kontrol motor induksi 3 fasa menggunakan inverter. Di sini aku dari Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Sini langsung saja kita ke penjelasannya, teman-teman. Nah, percobaan ini tuh untuk apa sih? Ini tuh untuk bisa memahami prinsip kerja dari inverter ataupun VFD dalam mengendalikan kecepatan dan juga arah putaran motor induksi 3 fasa. Nah, dengan inverter ini frekuensi dan tegangan supply ke motor itu bisa diatur ya, bisa diatur secara otomatis sehingga kecepatan motor itu dapat diubah gitu tanpa harus mengganggu dari kinerjanya itu sendiri. Nah, karena kecepatan motor itu bergantung pada frekuensi ya, jadi pengaturan kecepatan dari motor induksinya ini bisa dilakukan dengan cara mengubah frekuensi dari inputnya. Di sinilah inverter itu berperan, yaitu mengubah sumber listrik AC tetap. Misalnya kita mengambil 380 volt dengan frekuensi 50 Hz menjadi frekuensi dan tegangan variabel sesuai kebutuhan dengan motornya itu sendiri, teman-teman. Nah, kita lanjut ke prinsip kerjanya. Untuk prinsip kerja dari inverter itu sendiri itu dia bekerja melalui 3 tahap utama ya, yaitu ada penyearah atau rectifier yaitu mengubah tegangan AC menjadi DC. Biasanya itu filter deseling itu lalu ada filter deseling itu tuh menyaring tegangan DC-nya agar stabil. Lalu ada inverter ataupun switching, contohnya kayak MOSFET gitu, dia itu mengubah tegangan DC menjadi AC. Jadi kalau tadi AC ke DC, dari ini mengubah DC ke AC dengan frekuensi variabel menggunakan PWM, pulse width modulation. Nah, dengan mengatur frekuensi keluaran inverter, nah kecepatan motor juga dapat dikontrol halus gitu dari 0 hingga kecepatan nominal. Bahkan dapat dikendalikan juga untuk arah putarannya, teman-teman ya. Itu bisa forward ataupun reverse. Oke, langsung saja kita ke contoh videonya. Nah, di sini jangan lupa sebelum kita men-setting dari inverter itu sendiri, jangan lupa kita pastikan wiring kita sudah terhubung dengan benar. Jangan sampai ada salah connect ya teman-teman ya. Di sini, oke. Nah, pemeriksaan wiring terlebih dahulu. Lalu ini inisiasinya untuk parameternya. Di sini kita bisa mengatur untuk P-nya itu. Di sini ada banyak functionnya, ada function data, lalu kita naikkan untuk function datanya. Nah, di sini kita atur untuk P-nya menjadi 33 ataupun bisa kita atur sesuai dengan job sheet yang sudah kita sediakan, nanti akan aku lihatkan. Lalu function data lagi. Di sini ada berbagai fungsi ya teman-teman. Di sini ada proc, ada function data, ada reverse, display, edit, dan run, dan juga stop ataupun reset. Nah, di sini kita mengatur frekuensinya ya teman-teman ya. Frekuensinya kita atur terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan job sheet yang akan kita pakai. Oke, di sini kita cepatkan saja ya teman-teman biar tidak terlalu lama. Oke, masih mengatur frekuensinya. Lalu jangan lupa kita sediakan stopwatch dan habis itu run ya teman-teman. Kita stopwatch sampai di detik berapakah dia akan berhenti. Di sini kita stopwatch terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman. Nah, di 15 detik ya teman-teman. Oke. Lalu ini kita atur-atur lagi untuk percobaan selanjutnya dan oke, kita langsung run lagi. Untuk mengaturnya kita hanya perlu mengklik function data dan kita atur lagi untuk frekuensi dan lainnya. Dan di sini untuk hasil dari datanya ada di sini teman-teman ya. Untuk data percobaannya ada di sini. Lalu kita ke video selanjutnya aja ya. Ini untuk percobaan selanjutnya uh, untuk mengukur dari arus DC-nya kita bisa menggunakan clamp meter teman-teman. Dengan cara kita masukkan kabelnya lalu kita atur menjadi ampere. Nah, di sini seperti bisa kita lihat terdeteksi 0,03 ampere teman-teman. Untuk mengubah
ke volt, kita untuk mencari tegangannya kita hanya perlu mengubah indikatornya menjadi volt, lalu kita masukkan lagi ke kabelnya itu. Nah, maka dia akan terdeteksi menjadi 0,1 volt, teman-teman. 0,2 atau 0,1 volt sesuai dengan perhitungan. Lalu ini untuk percobaannya. Nah, di sini bisa kita lihat ini motor tuh sudah berputar dan di sini kita melakukan pengukuran menggunakan tachometer ya teman-teman untuk eh, mengukur berapa kecepatannya berupa RPM ya teman-teman. Di sini yang perlu kita lakukan adalah dari laser ya itu kita arahkan ke bagian yang berputar itu dari motornya itu sendiri teman-teman. Kita harus stabil, menunggu sampai stabil untuk tegangannya itu. Dan lalu baru kita catat hasilnya. Nah, ini untuk contohnya lagi teman-teman. Contoh percobaannya lagi. Kita lakukan sampai ketemu hasil yang stabil teman-teman di sini. Makanya terdapat terdapat apa ya, error-error data yang dikarenakan mungkin dari cara kita memegangnya ada yang masih salah ataupun masih bergoyang ya teman-teman. Dan di sini ada data hasil pengamatannya dengan frekuensi 10 sampai 100 Hz. Diperolehlah RPM yang awalnya untuk 10 untuk frekuensi 10 dia di 230 dengan arus inputnya 0,3 dan tegangannya di sini kita sama ya. Kita menggunakan tegangan yang sama yaitu sekitar 380 volt. Nah, untuk frekuensinya dia terus naik ya teman-teman. Dia dari 10 dia naik sekitar 300-an, 300 RPM. Lalu naik lagi 300, naik lagi. Jadi sekitar 300 kenaikannya ya teman-teman ya. Dan kenaikan di sini pun dia tetap stabil yaitu masih ada di 3, 0,3. Kenaikannya yaitu berupa 0,3 untuk arus inputnya di sini. Oke, untuk uji rem di sini kita menggunakan beberapa percobaan di sini. Di sini seperti yang tadi video itu sudah ditunjukkan, ada saat penggunaan P34 dan P42 yang berupa hertz itu, kita mengatur frekuensinya tadi sebesar 75. Nah, waktu yang kita hasilkan yang menggunakan stopwatch itu berapa sih sampai akhirnya bisa uh, apa ya dari awal start sampai stop itu berapa sih kira-kira itunya. Lalu stabilnya itu di detik keberapa sama akselerasinya. Di sini ada steady to stop, steady itu dari stabil ke stopnya teman-teman. Dan ini untuk waktu stopnya. Jadi ini pengukurannya full kita menggunakan stopwatch teman-teman. Stopwatch di handphone. Dan di sini ada arus puncaknya juga, jangan lupa. Untuk arus puncaknya itu kita ukur dari mana? Kita ukur dari tadi kita ukur dari penggunaan klameternya itu teman-teman. Jika sudah ditemukan klameter, maka kita hanya perlu apa ya, memasukkan kabelnya ke dalam klameter itu lalu kita memutar ke ampere settingannya supaya bisa apa ya, terdeteksi di klameter itu. Di sini bisa kita lihat untuk waktunya semakin tinggi P-nya ini dan dengan frekuensi yang tetap, maka dia akan semakin turun teman-teman waktunya. Sama seperti ini, waktunya pun semakin turun. Oke. Pokoknya dia turun semakin naik hertznya ini, frekuensi yang kita atur dengan P-nya ini. Uji remnya ini jika kita menaikkan frekuensinya ini dari bukan maaf, jika kita menaikkan untuk P-nya ini, untuk remnya ini, kita naikkan dengan 555 ini dengan selisihnya 5, maka dia akan turun. Turun ya teman-teman. Turunnya pun dia tidak apa ya? Tidak seperti yang ini kan dia ada selisihnya 0,3 dan ini 300-an. Ya di sini dia agak sedikit ngacak tapi bisa dikatakan ini sudah melakukan percobaan dengan benar. Jadi mungkin sekian aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyebutan ataupun
penjelasan yang aku kasih, berikan tadi. Aku mohon minta maaf karena di sini aku bukan ingin mengajari, tapi ingin sama-sama belajar dan mohon maaf, tolong dikoreksi jika ada kesalahannya. Terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.